Kuat Ma'ruf melalui kuasa hukumnya melaporkan Hakim Wahyu Imam Santoso ke Komisi Yudisial. Laporan itu berdasarkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Wahyu saat memimpin sidang perkara kematian Brigadir J. Diketahui, majelis hakim sempat menyebut terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal buta dan tuli saat menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dengan terdakwa Richard Eliezer alias Baradae. Karena tindakan yang dianggap terbawa emosi dan tak profesional itulah, kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Iriawan, melaporkan Hakim Wahyu Imam Santoso. Sempat ramai dibicarakan publik karena ketegasannya memimpin rekan persidangan kasus kematian Brigadir J. Amat disayangkan kini Hakim Wahyu malah terseret dalam kasus dugaan pelanggar kode etik hakim. Wahyu Imam Santoso yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum pertama kali diangkat sebagai CPNS pada tahun 1999. Ia adalah salah satu hakim di Pengadilan Negeri Jakarta dengan pangkat atau golongan pembina utama muda atau 4-C. Saat memimpin sidang Verdi Sambo CS, Wahyu Imam Santoso memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pria kelahiran 17 Februari 1976 itu menduduki jabatan tersebut sejak 9 Maret 2022, menggantikan Lilik Tisbawono yang promosi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Jakarta Pusat. Sebelum berdinas di Jakarta, Wahyu Imam Santoso menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali dari tahun 2021 hingga 2022. Sebelum itu, Wahyu Imam juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Tarakan, Kalimantan Timur. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu, Wahyu Imam Santoso juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Sederet kasus pernah ditangani dan diputuskan oleh mantan Ketua PN Denpasar tersebut. Salah satu kasus yang pernah ditanganinya adalah korupsi yang dilakukan ex-Bupati Pasuruan, Dede Angga pada 2010 silam. Dede saat itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kas daerah pemerintah Kabupaten Pasuruan senilai 10 miliar rupiah. Wahyu memimpin persidangan pada Juni 2010 dengan agenda pembacaan kesimpulan kedua belah pihak, baik termohon maupun pemohon. Selanjutnya, ia juga pernah menangani kasus gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati BBK Eltinus Obaleng pada Juli 2022. Wahyu yang kala itu menjabat sebagai hakim di PN Jaksel menolak gugatan yang diajukan Eltinus dan memenangkan KPK. Selama masa persidangan, KPK membawa setidaknya 106 ahli dan berbagai macam bukti guna membantah alasan pra-peradilan yang diajukan Eltinus. Jika publik menganggap Hakim Wahyu Santoso tegas dan kritis, maka beda lagi dengan pendapat kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Pengacara terdakwa Kuat Ma'ruf, Irwan Iriawan berpendapat jika selama persidangan Wahyu Imam Santoso dinilai terlalu tendensius, terutama dalam memberikan pernyataan kepada Kuat Ma'ruf. Tidak hanya itu saja, Wahyu Imam Santoso juga sering menilai jika keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu bohong dan sudah disetting. Salah satu keterangan Wahyu Imam Santoso yang dianggap tendensius dan berujung pelaporan oleh Irwan terjadi pada sidang yang berlangsung pada 5 Desember lalu. Kalimat tersebut yakni ketika hakim menyampaikan kalimat jika Kuat Ma'ruf buta dan tuli, sehingga tidak melihat peristiwa eksekusi Brigadir J, padahal terdakwa ada di lokasi. Laporan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Wahyu tersebut telah dilaporkan oleh Irwan pada 7 Desember lalu. Dalam laporannya, pihak Kuat Ma'ruf juga melampirkan beberapa bukti berita yang tayang di media massa terkait pernyataan kontroversial Hakim Wahyu tersebut. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Wahyu Imam Santoso, juru bicara Komisi Yudisial, Biko Ginting mengatakan, pihaknya saat ini tengah memverifikasi pengaduan yang disampaikan oleh pihak terdakwa Kuat Ma'ruf. Ia mengatakan proses verifikasi dilakukan guna menentukan apakah aduan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak.
Kendati demikian, kata dia, tidak ada batas waktu tertentu untuk proses verifikasi itu. Miko menyebut lamanya proses verifikasi bergantung pada hasil pemeriksaan dan juga pada kualitas bukti yang diajukan. Walau begitu, Miko Ginting enggan membicarakan kemungkinan sanksi yang diberikan terhadap Hakim Wahyu. Hanya saja ia memastikan apabila benar ada pelanggaran, akan ada sanksi yang diberikan. Namun ia juga memastikan tidak ada sanksi tanpa dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu. Berdasarkan golongan kepangkatan, setiap bulannya Hakim Wahyu Imam Santoso bisa menerima gaji pokok hingga 4,9 juta rupiah. Ia juga akan mendapatkan uang tunjangan bulanan hingga 21,3 juta rupiah berdasarkan jabatan yang diembannya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Sementara itu, menelisik catatan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, tercatat harta kekayaan Wahyu Imam Santoso mencapai 12 miliar rupiah. Harta itu dia laporkan pada Januari 2022. Saat itu Wahyu Imam Santoso menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Adapun rincian aset tersebut terdiri atas 8 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang, Jakarta Pusat, dan Batam. Nilainya mencapai 7,9 miliar rupiah. Untuk harta bergerak, Wahyu Imam Santoso melaporkan memiliki motor Honda Vario tahun 2016 dan mobil Toyota Fortuner tahun 2018. Nilai total keduanya mencapai 358 juta rupiah. Harta bergerak lainnya yang ia laporkan lebih dari 1,9 miliar rupiah. Adapun kas dan setara kas lainnya ada senilai 209 juta rupiah. Kemudian harta lainnya sebesar 2,3 miliar rupiah. Walau memiliki harta belasan miliar, Hakim Wahyu juga tercatat memiliki utang lebih dari 693 juta rupiah. Kendati dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik, Hakim Wahyu Imam Santoso saat memimpin sidang, ia dipastikan akan terus memimpin sidang kasus kematian Brigadir J. Hal itu dikonfirmasi oleh Jubir Komisi Yudisial, Miko Ginting. Lebih lanjut, Miko menyebut bahwa proses verifikasi laporan di Komisi Yudisial merupakan area yang berbeda dari persidangan. Jadi, proses di KY tidak akan mengganggu jalannya persidangan. Karena proses pemeriksaan pelanggaran kode etik masih berlangsung, maka Hakim Wahyu Imam Santoso masih akan terus memimpin sidang sampai setidaknya Komisi Yudisial selesai melakukan verifikasi dan diperoleh hasil apakah terbukti ada pelanggaran atau tidak, hingga ada tidaknya sanksi yang akan dijatuhkan. Menurut kalian, apakah karir Wahyu Imam Santoso tengah berada di ujung tanduk akibat laporan dari terdakwa Kuat Ma'ruf?